Pagar Alam merupakan daerah penghasil sayur mayur terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Terletak di dataran tinggi menjadikan daerah Pagar Alam ini kaya akan unsur zat hara sehingga dapat menghasilkan produk pertanian yang unggul. Salah satunya seledri. Bagaimana para petani dapat mengembangkan potensi seledri di Pagar Alam? Yuk kita ikuti liputannya. Seledri merupakan komoditas sayuran yang kerap dijumpai di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Seledri memiliki nama latin Apium graveolens linnaeus dan masuk dalam famili Umbelliforae. Budidaya seledri sangat baik di dataran tinggi, tepatnya di ketinggian 1.000 hingga 1.200 meter di bawah permukaan laut. Alam kota Pagar Alam yang sejuk menjadi tempat yang pas bagi seledri untuk tumbuh. Di kota Pagar Alam, tepatnya di Desa Teguwangi, Kecamatan Pagar Alam Utara, telah beberapa tahun terakhir membudidayakan seledri untuk penghidupan sehari-hari. Di lahan seluas 2.000 meter persegi, warga mulai menanam seledri dengan bekal pengetahuan yang cukup. Umumnya di Indonesia, termasuk kota Pagar Alam, para petani membudidayakan seledri daun yang memiliki batang berukuran kecil dengan daun yang rimbun. Warga Desa Teguwangi melihat hal ini sebagai peluang. Meningkatnya kebutuhan sayuran di kota Pagar Alam bahkan Sumatera Selatan menjadikan mereka optimis menjadi pemasok komoditas seledri utama di wilayah Sumsel. Nanam sop ini mudah-mudah sulit lah, karena regonya pula kadang bertemu kadang tidak reganya. Mudah-mudahan sulit itu bisa dijelaskan cak mana proses tanamnya? Ya mudah-mudah sulit itu cak musim panasin tadi, walaupun kita tanam dia masih tetap mati kalau musim panas tadi. Kenapa Pak dia bisa mati? Karena dia itu kekeringan. Kalau dia basah, nyala dia busuk akar tadi. Kalau dia terlalu tergenang banyunya kan. Ini tahun ini kemungkinan cak banyaklah mati. 30% lah matinya dari satu roll tadi. Ini pergantian tahun lah yuk. Ada yang sop, ada juga yang taisin, ada juga yang upin-ipin. Ini pas lagi sop. Apa Pak? Karena pergantian itu tadi, sayuran tadi. Karena taisin tadi lah sudah kan, ini giliran sop go. Sayur seledri juga dipercaya memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Seledri kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Daun sop ini juga dipercaya dapat mengobati penyakit rematik, darah tinggi. Bahkan saat ini, seledri juga digunakan sebagai makanan khusus untuk menurunkan berat badan.
Penanaman seledri cukup mudah. Petani mulai menyiapkan media tanam dengan menggemburkan tanah, yang dilakukan dengan mencampurkan tanah dengan pupuk kandang. Setelah media tanam siap, para petani mulai memasukkan bibit yang sudah disemai ke dalam lubang yang telah digali untuk ditanam. Apa apa angkat aja Bapak, Bu. Ya. Pemilihan lokasi penanaman juga diperhitungkan dengan matang agar sayur seledri mendapatkan air dan sinar matahari yang cukup guna menunjang pertumbuhannya. Nah, Banyaknya seledri yang mati menjadi kendala utama petani di budidaya. Ini berkaitan dengan kelembapan tanah. Seledri dapat dipanen setelah 2 hingga 3 minggu setelah penanaman. Dalam satu hari, mereka dapat memanen 3 karung seledri atau setara dengan 72 kg. Ketika matahari mulai naik di atas kepala, seledri-seledri yang sudah dipanen siap untuk dibawa menuju pasar Pagaralam hingga kota Palembang. Karena harganya lebih murah dibanding di pasar-pasar gitu, langsung ke petani aja beli. Berapa Bu untuk harga yang ditawarkan petani di sini? Kalau di petani kami membeli seharga 20.000. Kalau di pasar? Kalau di pasar udah mahal, sekitar 25.000. Ibu membuat ibu yakin daunnya masih segar. Sudah itu kalau sudah beli di pasar harganya lebih mahal, kalau di sini harganya masih murah. Sebagian warga kota Pagaralam memilih membeli seledri langsung dari kebunnya, sehingga seledri lebih segar dengan harga terjangkau. Lebih murah, sayuran, bermacam-macam sayuran. Apa saja Bu? Sawi, terong, kubis, cabai, tomat. Berapa banyak Bu Ibu biasanya membeli? 2 karung, 3 karung, ya macam-macam banyak. Kalau boleh tahu mengapa Ibu memilih langsung membeli kepada petani? Lebih murah dibanding di penjual lainnya. Terus akan Ibu jual lagi atau bagaimana? Akan dijual lagi. Tak hanya seledri, petani di desa Teguwangi, kota Pagaralam turut menanam beragam komoditas.
Masuk kan ini ya. Ada au kako. Masuk kan ini ya. Ada. Tuh berada dong. Di sini tadi bawa. Cukup sayuran sini. Petani di desa Teguwangi memiliki strategi untuk menghindari hama di ladangnya. Mereka mengatur pola tanam tumpang sari agar pertumbuhan tanaman dapat optimal. Pacak keluhan kamu ditampungi. Pemilu itu. Anak guru tuh. Dalam 1 tahun, para petani dapat menanam 3 jenis tanaman. Seperti saat ini terdapat beragam jenis komoditas yang ditanam, seperti padi, seledri, buncis, hingga kubis. Pokok kumadudi itulah kamu. Pengaturan pola tanam ini dilakukan dengan mempertimbangkan iklim dan cuaca di Kota Pagaralam. Hal ini berkaitan dengan pemilihan varietas tanaman yang akan dibudidayakan, seperti padi yang biasa ditanam pada musim penghujan. Kami lalamu di Jawa nanam sayuran sop, tece, do selang-seling kok. Sawah nih yau. Paling ada 3 kali setahun tuh. Tetap kina saja. Amun jawat gitu kali. Tecen, bunces, kami tanam sini. Jembak banyak. Para petani telah menerapkan strategi pola tanam sejak beberapa tahun yang lalu. Strategi ini dinilai efektif untuk memutus rantai hama tikus. Umumnya, petani menggunakan pola tanam yang disebut polikultur atau tumpang sari dan rotasi tanam. Tumpang sari dinilai memberikan keuntungan lebih pada para petani. Dengan hasil panen yang beragam, petani dapat menutup kerugian dengan komoditas yang paling unggul di pasaran. Adapun petani yang mempertahankan strategi rotasi tanam biasanya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Teknik ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dengan kandungan unsur hara yang cukup.
Seperti Senin, sudah puluhan tahun bertani di lereng Gunung Dempo ini menggunakan teknik rotasi tanaman. Ia menanam kubis di lahan seluas 2.000 meter persegi. Ketika tanaman kubis yang dirawatnya akan panen, ia mulai menanam bibit sawi di tengah ladang kubis. Ini masalahnya kan ngunduri panas. Jadi aku nak cakap nemal istilah rezeki ya. Kalau nyayur ya mudah-mudahan istilahnya ini kan. Kalau ada panas dia tahu nanam. Kalau cabai kan istilahnya kalau dia tanam netral sih kan. Kari ngocor untuk ngobati istilahnya kan. Iya. Jadi untuk ini masalah tanaman atau apa kan namanya usaha kan. Mana yang agak ada rezeki ya ku tembak wae kan. Kalau apa pola tanam ini Pak digunakan untuk menghindari hama atau bagaimana Pak? Ya untuk menghindari hama. Untuk menghindari hama, kalau plastik tadi untuk menghindari panas kan. Biar enggak bersiang terus. Yang dikasih plastik tadi maksudnya. Iya. Mayur di daerah Dempo Utara ini dengan pengembangan potensi. Dampak apa Pak? Dampaknya? Ini kalau dilelak kalau ini dia tahu ngocor kan kebalingan kan. Balingan ini daun kubisnya. Ini namanya tumpang sari. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan lahan terlalu lama ketika satu komoditas telah dipanen. Kubis siap dipanen berumur 75 hingga 85 hari. Ia dapat mendapatkan setengah ton kubis dalam satu kali panen. Saudara, kita telah saksikan bersama bagaimana para petani membudidayakan sayur mayur di daerah Dempo Utara ini. Dengan pengembangan potensi pertanian secara berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para petani.